Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Tentunya sehat walafiat. Alhamdulillah. Bertemu kembali kita dalam pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Hari ini Ustazah akan mengingatkan pembelajaran tentang ikhlas. Apa arti ikhlas secara bahasa? Yaitu bersih. Jadi ikhlas itu adalah apabila kita melakukan sesuatu perbuatan baik karena Allah tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan pujian, tanpa mengharap follower yang banyak, tanpa mengharapkan sesuatu apapun dari manusia, hanya semata-mata mengharap ridha Allah, maka itu dinamakan ikhlas. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum." Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat, tidak menilai bentuk tubuhmu, dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Nah teman-teman, kita bisa ikhlas melakukan sesuatu, menerima sesuatu dengan adanya karena kita selalu berpikir positif, berprasangka yang baik, husnuzon, baik itu kepada Allah ataupun kepada manusia, dan menerima takdir Allah, menerima apa yang ditentukan oleh Allah dengan lapang dada. Ikhlas adalah merupakan buah dan intisari dari iman, dan seseorang dianggap beragama dengan benar jika amal ibadahnya dilaksanakan dengan ikhlas. Teman-teman, karena ikhlas itu adalah buah dari iman, maka hendaknya kita perkuat keimanan kita agar kita dapat melaksanakan sesuatu dengan ikhlas. Siapa yang masih ingat ada berapa rukun iman? Tentunya ada 6. Pertama, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat, iman kepada rasul-rasulnya. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada takdir Allah. Nah, semuanya ini kalau kita dapat melaksanakannya, kita iman kepada Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasul Allah, beriman kepada takdir yang Allah berikan pada hari kiamat, pada malaikat, dan pada apapun yang Allah berikan kepada kita, kita yakin bahwa semua itu adalah dari Allah, maka insya Allah iman kita sudah sempurna. Lalu bagaimana agar iman kita sempurna? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah iqraru bil lisan,
diucapkan dengan lidah. Bagaimana caranya kita mengucapkan keimanan kita? Yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pernah teman-teman kalian bertanya, Ustazah, Bun, Ustazah, ya ada apa? Apakah orang yang tidak beragama Islam itu akan masuk surga, Ustazah? Apa jawabnya teman-teman? Kata Ustazah, tidak. Loh, kok tidak masuk surga, Ustazah? Padahal kan mereka baik. Mereka punya harta nih, Ustazah, disumbangkan untuk orang yang memerlukan. Mereka sering membantu orang yang kesusahan. Bahkan Ustazah nih, mereka itu lebih baik loh Ustazah daripada orang Islam. Mereka tulus memberikan bantuan kepada kita. Ucapan mereka sopan. Semua apa yang mereka lakukan sangat baik loh Ustazah. Kenapa mereka tidak masuk surga? Nah, apa kira-kira jawabnya teman-teman? Itu kan karena mereka tidak membeli tiket untuk masuk dalam surga. Coba kalian kalau mau pergi ke suatu tempat, baik itu naik kapal, naik bis, pesawat, dan semua alat transportasi, kira-kira kalian membeli tiket apa tidak sebelum pergi? Tentunya beli tiket dulu agar kita bisa sampai ke tujuan kita. Nah, begitu pula dengan surga, teman-teman. Kita kalau ingin sampai ke dalam surga, masuk ke dalam surga, maka kita harus beli tiket dulu untuk masuk ke dalam surga. Apa tiketnya? Yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian kita bahwa tidak ada Tuhan yang patut kita sembah kecuali Allah, dan persaksian kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, adalah Rasul Allah. Nah, 2 kalimat syahadat ini sering loh teman-teman kita ucapkan, sering kita baca. Pada waktu apa, yo? Siapa yang masih ingat? Iya, benar. Ketika azan, setiap waktu sholat selalu azan dikumandangkan. Nah, di sana ada ucapan 2 kalimat syahadat, azan dan iqamah. Kemudian dibaca lagi ketika kita sholat pada waktu apa? Membaca tahiyat, baik itu tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Dan ini sudah kita lakukan. Kemudian kesempurnaan iman yang kedua dibuktikan dengan adanya wa tasdiqu bil qalbi, diyakini dengan hati.